Hanifarida dengan NIM 400306196501118. Di sini saya akan melakukan proses identifikasi bencana hidrometeorologi. Kemudian wilayah yang akan dianalisis yaitu Kabupaten Karanganyar. Identifikasinya sendiri yaitu untuk identifikasi potensi banjir dan potensi kekeringan. Untuk yang pertama yaitu melakukan identifikasi potensi banjir yang ada di Kabupaten Karanganyar. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan diantaranya yaitu data citra band 2, band 3, band 5, band 7 yang sudah terkoreksi, kemudian data SRTM, kemudian data peta curah hujan. Langkahnya sendiri yang pertama yaitu menghitung NDWI dengan memilih menu Art Toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis Tool, kemudian pilih Map Algebra, lalu pilih Raster Calculator. Di sini akan melakukan 3 cara menghitung NDWI. Yang pertama rumusnya yaitu TOA band 5 dikurangi TOA band 7 dibagi dengan TOA band 5 ditambah TOA band 7. Di sini digunakan data gelombang inframerah dekat dan gelombang inframerah. Diberi nama untuk cara yang pertama, kemudian oke. Setelah proses selesai, kemudian melakukan perhitungan NDWI untuk model yang kedua, masih menu raster kalkulator. Di sini digunakan gelombang hijau dan inframerah dekat. Rumusnya yaitu TOA band 3 dikurangi TOA band 5 dibagi dengan TOA band 3 ditambah dengan TOA band 5. Di sini diberi nama NDWI untuk model yang kedua, kemudian di OK. Kemudian setelah prosesnya selesai, lanjut untuk menghitung NDWI model yang ketiga melalui menu raster kalkulator. Untuk model ketiga ini digunakan gelombang hijau dan gelombang pendek inframerah. Kemudian formulanya yaitu TOA band 3 dikurangi TOA band 7 dibagi dengan TOA band 3 ditambah dengan TOA band 7. Kemudian beri nama NDWI 3 untuk model 3, lalu OK. Dapat dilihat berikut merupakan hasilnya. Terdapat 3 model dalam melakukan perhitungan NDWI. Kemudian untuk yang paling akurat sendiri merupakan model yang ketiga. Setelah itu melakukan olah data SRTM untuk menghitung aspek dan hillshade. Caranya yaitu melalui menu Art Toolbox, kemudian pilih 3D Analysis Tool, kemudian pilih Raster Surface, kemudian pilih pertama aspek,
masukkan inputnya yaitu SRTM, data SRTM, kemudian diberi nama, kemudian oke. Setelah itu lakukan proses untuk heal sheet-nya, masih sama, ada raster surface, pilih heal sheet. Kemudian inputnya masukkan data SRTM-nya, kemudian outputnya beri nama sheet, kemudian oke. Setelah itu lakukan reclass untuk aspek dan heal sheet melalui menu Art Toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis Tool, kemudian pilih Reclass, lalu pilih Reclassify. Di sini input rasternya pertama masukkan aspek, kemudian classify, ubah metodenya menjadi equal interval, kemudian kelasnya menjadi 5, kemudian oke. Setelah itu untuk skornya, untuk nilai minus sendiri memiliki skor yang paling tinggi, klik sehingga dapat diklik pada reverse new value. Setelah itu pilih outputnya reclass aspect, beri nama reclass aspect, lalu oke. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses reclassnya selesai, kemudian lakukan reclass untuk heal sheet melalui menu Art Toolbox, kemudian masih sama Spatial Analysis Tool, kemudian pilih reclass, lalu pilih Reclassify. Masukkan input rasternya yaitu heal sheet, lalu pilih classify, kemudian metodenya pilih equal interval, klasisnya 5, kemudian oke. Sama seperti aspek, untuk nilainya yang memiliki nilai kecil skornya paling tinggi, sehingga klik pada reverse new value, kemudian beri nama reclass heal sheet, lalu oke. Setelah proses reclass aspek dan heal sheet selesai, setelah itu melakukan reclass untuk peta curah hujan. Apabila datanya masih berbentuk shapefile, dapat dilakukan convert terlebih dahulu ke raster. Di sini saya telah mengubahnya ke data raster. Caranya yaitu masih sama, melalui menu Art Toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis Tool, Reclass, kemudian pilih Reclassify. Kemudian input rasternya masukkan peta curah hujannya tadi. Kemudian untuk skornya sendiri, untuk nilainya yang kecil mendapatkan skor paling kecil. Maaf karena di sini tidak urut, dapat diberi nilai. Ini untuk yang paling kecil dapat skor 1, kemudian yang paling tinggi curah hujannya mendapat nilai skor 5. Kemudian beri nama reclass CH. Oke. Setelah diperoleh,
reklas hujan, kemudian selanjutnya yaitu melakukan reklas untuk hasil dari perhitungan NDWI tadi yang sudah dilakukan, yaitu menggunakan NDWI yang model ketiga melalui menu Art Toolbox, masih sama, kemudian pilih Reclassify. Di sini input rasternya dimasukkan NDWI untuk model ketiga. Kemudian classify. Pilih metodenya equal interval, kemudian kelasnya menjadi 5 kelas, kemudian oke. Untuk skornya sendiri, untuk nilai yang paling kecil mendapat skor paling kecil, sama, kemudian beri nama request NDWI, kemudian oke. Setelah selesai melakukan reklas untuk peta NDWI-nya, kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan proses overlay untuk peta potensi banjirnya. Dapat memilih menu spatial analysis tool, kemudian pilih overlay, kemudian pilih weighted overlay. Di sini dimasukkan melalui tanda plus di kanan itu. Pertama, masukkan reklas aspek, kemudian oke. Lalu masukkan lagi reklas hillshade-nya, kemudian oke. Kemudian masukkan lagi reklas NDWI-nya, kemudian oke. Lalu yang terakhir, masukkan reklas peta CH-nya, kemudian oke. Untuk skornya sendiri, semua diberi skor 20% kecuali untuk peta curah hujan, yaitu 40%. Hingga ini diberi skor 20. Di 20, kemudian NDWI juga 20. Kemudian untuk curah hujannya 40. Kemudian from-nya diisi from 1 to 5. Beri nama outputnya potensi banjir. Kemudian oke. Lalu setelah proses overlay-nya selesai, diperoleh peta potensi banjir di Kabupaten Karanganyar seperti berikut dapat dilihat, di mana nilai yang paling tinggi dengan skor 4 merupakan daerah yang memiliki potensi tergenang paling tinggi. Kemudian untuk nilai yang paling rendah yaitu 1 merupakan daerah yang memiliki potensi tergenangnya rendah. Setelah selesai melakukan untuk analisis atau identifikasi potensi banjirnya, kemudian selanjutnya melakukan identifikasi untuk potensi kekeringan. Bahan yang perlu dipersiapkan untuk
lakukan identifikasi potensi kekeringan sendiri, yaitu NDVI, peta NDVI, kemudian peta NDWI, kemudian citra Lansa 8, band 4, band 5, dan band 7 yang belum terkoreksi, kemudian peta LST atau Land Surface Temperature, kemudian citra Lansa 8, band 2, band 4, dan band 5 yang sudah dilakukan koreksi atau sudah terkoreksi. Kemudian untuk melakukan analisis potensi kekeringan sendiri terdapat 3 metode untuk menilai kekeringannya. Yang pertama yaitu melalui metode atau perhitungan NDDI. Caranya yaitu dengan memilih menu toolbox, kemudian pilih spatial analysis tool, kemudian pilih map algebra, lalu pilih raster kalkulator. Formula atau rumusnya sendiri yaitu NDVI dikurangi dengan NDWI dibagi dengan NDVI ditambah dengan NDWI, dan tutup kurung, diberi nama NDDI, kemudian di OK. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian dapat dilihat berikut merupakan hasil dari perhitungan NDDI-nya. Kemudian metode yang kedua yaitu menghitung dengan DDI, sama melalui raster kalkulator. Kemudian masukkan rumus atau formulanya yaitu ekstrak band 5 dikurangi ekstrak band 4 tutup kurung dikurangi dengan ekstrak band 5 dikurangi dengan ekstrak band 7. Di sini digunakan citra yang belum dilakukan koreksi geometrik. Kemudian diberi nama outputnya DDI. Oke. Kemudian dapat dilihat berikut merupakan hasil pengolahannya. Lalu yang ketiga yaitu melakukan perhitungan TVI atau Terpal Vegetation Index. Masih sama menggunakan raster kalkulator. Di sini rumusnya yaitu LST dibagi dengan FI. LST dibagi dengan FI. Untuk rumus FI sendiri yaitu 2,5 dikali dengan toa band 5 dikurangi toa band 4 dibagi dengan toa band 5 ditambah 6 dikali toa band 4 dikurangi 7,5 dikali toa band 2 ditambah 1. Kemudian dinama TVI. Kemudian di OK.
Dapat dilihat berikut merupakan hasil pengolahan atau perhitungan TVI atau Total Vegetation Index, di mana dalam TVI sendiri terdapat beberapa kelas kekeringan. Untuk nilai 0 sampai 55 merupakan kelas kekeringan normal, kemudian 55 sampai 70 ringan, kemudian 70 sampai 85 sedang, kemudian 85 sampai 99 berat, kemudian lebih dari 99 merupakan kelas kekeringan yang sangat berat. Dapat dilihat untuk hasilnya di Kabupaten Karanganyar sendiri nilainya lebih dari 99. Hal tersebut terjadi dikarenakan proses pengambilan atau perekaman citra yang dilakukan pada musim kemarau. Nah, ini dapat dilihat berada pada kelas kekeringan yang tinggi. Sekian proses identifikasi bencana hidrometeorologi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.